Perkenankan saya atas nama Ketua Yayasan untuk menyampaikan sambutan Ketua Yayasan pada acara yang berbahagia ini. Sekalipun Ibu Ketua tidak menyapa satu karena semua sama, perkenankan saya menyapa karena ada orang tua yang hadir bersama dengan kita di dalam acara ini. Pertama, yang terhormat Ketua BPAM Sinode GKI di Tanah Papua, dalam hal ini yang mewakili. Yang terhormat pengawas yayasan, dengan hormat saya menyebut Bapak Ferry Karet. Yang terhormat sesepuh kita di dalam GKI, ada hadir di sini Bapak Pendeta Herman Saud, mantan Ketua Sinode. Ada hadir juga Pendeta Albert Yoku, mantan Ketua Sinode, yang mengarang lagu yang tadi Bapak Ibu dosen menyanyi di akhir acara ini. Yang terhormat, kami sapa Ibu Sate dan Bapak Yan dari Universitas Sains USTJ yang ada hadir bersama kita di saat ini, dan seluruh anggota jemaat yang menghadiri ibadah syukur Dies Natalis ke-68 STT GKI Yeskine, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang berbahagia di hari ini. Pertama-tama, saya mengundang kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang dengan kuasa Roh Kudus-Nya menuntun kita berkumpul di tempat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan sekolah ini dari sekolah teologi, kemudian sekolah tinggi teologi, dan kini sekolah tinggi filsafat teologi GKI Saksa-Merkine, bahwa lembaga ini hadir sebelum Gereja Kristen Injili dilahirkan di bumi Cendrawasih, dengan tujuan mempersiapkan pelayan-pelayan firman Tuhan bagi jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua. Tujuan ini terlaksana sejak lembaga ini hadir di Serui sampai hari ini di Jayapura. Hadirin yang Tuhan kasihi, dalam usia ke-68 tahun, STT GKI Yeskine Jayapura hari ini menunjukkan kepada kita bahwa lembaga yang kita cintai ini telah hadir dan mewarnai dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Papua selama 1 abad 18 tahun. Oleh sebab itu, tema perayaan Dies Natalis ke-68 hari ini yang berbunyi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Semua yang bernafas memuji Tuhan karena hari ini dosen, pegawai, mahasiswa, dan seluruh alumni STT GKI bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan dengan tepuk tangan, kata kasih, dan penyetaan. Selama lembaga pendidikan ini menjalankan tugasnya mempersiapkan pelayan firman bagi GKI di Tanah Papua, tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi sejak awal lembaga ini diserui tahun 1954 hingga pindah ke Hollandia Bening, sekarang Abepura pada tahun 1959. Almarhum Pendeta MTH Mawene mencatat beberapa perkembangan dalam lembaga ini, antara lain periode pertama lembaga ini menjadi sekolah teologi di Serui tahun 1954 sampai 1965. Periode kedua menjadi akademik teologi, dan saat itu ada gagasan tentang Institut Teologi GKI pada tahun 1968 sampai 1972. Periode ketiganya adalah menjadi sekolah tinggi teologi GKI pada tahun 1974 sampai tahun 2005. Dalam periode ini,
STT GKI tidak saja menerima calon pendeta menjadi pelayan firman di jemaat, tetapi membuka juga program studi pendidikan agama Kristen untuk guru agama Kristen. Selanjutnya membuka program pasca sarjana untuk S2 misiologi dan S2 pendidikan agama Kristen. Dan sesudah periode sekolah tinggi teologi GKI sampai hari ini disebut dengan nama Sekolah Tinggi Filsafat Teologi GKI ISKINE Jayapura sesuai sistem pendidikan nasional yang berlaku di Republik ini. Perkembangan terakhir dari lembaga ini adalah melalui keputusan sidang Sinode G18 di Waropen Juli 2022, lembaga ini akan disatukan dengan Universitas Otto Geisler di Kota Raja atau ditingkatkan menjadi sebuah institut teologi GKI ISKINE Jayapura. Kita semua tunggu karena keputusan sidang ini merekomendasi Pokja yang akan bekerja untuk merealisasi keputusan itu. Sistem pendidikan nasional di Republik Indonesia saat ini menuntut STT GKI sebagai lembaga pendidikan yang menyesuaikan diri berdaya saing dengan lembaga pendidikan lain di Papua maupun di luar Papua. Di sisi lain, jemaat-jemaat klasis Sinode GKI mesti memperkuat GKI sebagai sekolah kedinasan gereja untuk menghadapi upaya penghijauan alias Islamisasi Papua dari segala sektor yang saat ini menjalankan misinya meniru pendekatan sending waktu lalu di Papua. Masalah-masalah berikut adalah tamatan STT GKI untuk program studi teologi dan pendidikan agama Kristen, bahwa STT GKI sudah mewisudahkan sejumlah mahasiswa selama periode 2017-2021 belum diserap menjadi pendeta GKI di tanah Papua di sejumlah jemaat yang belum mempunyai pelayan firman. Waktu sidang sinode diumumkan kurang lebih 600 jemaat belum mempunyai pelayan firman di GKI di tanah Papua. Tamatan guru agama Kristen di STFT GKI semuanya belum diserap untuk bekerja di sekolah-sekolah negeri maupun YPK di tanah Papua. Hal kedua, di dalam jemaat terjadi kelesuhan dalam ibadah, terutama ibadah yang tidak membangkitkan semangat beribadah melalui nyanyian. STT GKI, oleh sebab itu STT GKI perlu memperhatikan hal ini melalui kurikulumnya. Yang disarankan di sini adalah musik gereja untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Masalah-masalah tersebut di atas, beberapa solusi yang kami usulkan melalui hari sambutan di hari yang bahagia ini, jika memungkinkan, prodi pendidikan agama Kristen menghasilkan lulusan D3 dan S1. Di masa lulusan D3 mempunyai peluang untuk penyetaraan PGSD S1. Untuk bagian ini STT kerjasama dengan Universitas Cendrawasih. Hal yang kedua, perlu ada paket keguruan bagi mahasiswa teologi yang menyiapkan mereka untuk tidak saja berkhotbah, tetapi menyiapkan mereka juga untuk bisa mengajar di sekolah-sekolah formal, bahkan mengajar anak-anak sekolah minggu di jemaat-jemaat GKI di tanah Papua. Hadirin yang berbahagia di hari ini, dalam kesempatan yang bahagia ini, kami menyampaikan bahwa masa kerja ketua yang lama mestinya berakhir pada tanggal 18 Juni 2022 yang lalu. Namun koordinasi yayasan dengan pihak Sinode GKI Tanah Papua bahwa ketua yang lama masih diberikan nota tugas untuk mengikuti sidang Sinode Waropen sebagai tim amandemen dan mengarahkan dosen dan pegawai untuk menyelesaikan boran akreditasi Institut STT GKI. Maka ketua
yang lama diperpanjang sampai ketua baru dilantik. Rapat dosen pada bulan Agustus 2022 juga menyepakati pemilihan ketua STFT GKI akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober 2022 sesudah wisuda. Nah, untuk hal-hal ini Yayasan YESKINE sudah berkoordinasi secara tertulis dan lisan kepada Ketua Sinode dan Wakil Ketua 1 secara langsung untuk memberitahukan proses-proses yang disiapkan Yayasan dalam rangka pemilihan Ketua STT GKI periode 2022-2027. Sebagai Yayasan Pendidikan Teologi GKI YESKINE Jayapura yang dipercayakan Gereja GKI untuk menyelenggarakan pendidikan di lembaga ini, pada kesempatan ini atas nama Yayasan disampaikan kepada Ketua STT GKI, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3 serta seluruh dosen-dosen dan pegawai honorer, bahkan pimpinan program studi dan pimpinan unit kerja yang terus bekerja sama dan kerja habis-habisan bagi GKI di tanah Papua melalui tugas mengajar, tugas administrasi yang mempersiapkan para calon-calon pendeta yang melayani jemaat-jemaat GKI di tanah Papua. Sekalipun kita tidak langsung ke jemaat untuk melayani naik mimbar, mengatur administrasi di klasis, pekerjaan yang dikerjakan di sinilah yang menentukan pekerjaan pelayanan ada di klasis. Karena itu pantas kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, karyawan, para honorer, pimpinan unit yang bekerja habis-habisan untuk menyiapkan para pelayan bagi jemaat-jemaatnya di tanah Papua. Demikian sambutan kami dari Yayasan Pendidikan Teologi GKI Ishak Samuel Kini. Ketua Yayasan Dr. Andes Presius Simyak MPD yang membacakan sambutan ini Hermanus Wo MPDK. Saya sebagai sekretaris sekaligus untuk meralat jangan langkah saya sembarangan dari ketua dan Pak Simyak nanti marah. Demikian sambutan kami atas perhatian. Terima kasih kami sampaikan.